Hasil Liga Champions, Ronaldo bawa Al Nassr ke perempat final ACL. Bayern Munchen pecat Thomas Tuchel. Kejutan, Kylian Mbappe malah gabung Barcelona. Rooney bersedia merapat ke Man City. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. FC Porto yang bermain di Estadio do Dragão berhasil memetik kemenangan mengejutkan ketika meladeni Arsenal dalam duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-24. Laga sempat terkunci 0-0 dan tampaknya akan berakhir imbang. Lalu di menit ke-90+4, Galeno mencetak gol dramatis untuk membawa Porto memetakan peluru Arsenal. Pada laga lainnya, Napoli harus bermain imbang 1-1 lawan Barcelona pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-24 di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Kamis 22 Februari dini hari WIB. Napoli sempat tertinggal karena gol Barcelona yang dicetak oleh Robert Lewandowski pada menit ke-60. Namun Osimhen menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan berkat golnya pada menit ke-75. Di ajang Liga Inggris, Liverpool merebut 3 angka usai menang 4-1 atas Luton Town. Sempat tertinggal di babak pertama oleh gol Chidozie Ogbene di menit ke-12, The Reds mampu bangkit dengan raih 4 gol selepas jeda. Liverpool merengkuh kemenangan berkat gol-gol dari Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Luis Diaz, dan Harvey Elliott. Kemenangan ini membawa Liverpool kukuh di puncak klasemen dengan 40 poin. Al Nassr bungkam Al-Fayha dan lolos ke perempat final Liga Champions Asia. Klub Arab Saudi itu bekuk Al-Fayha 2-0 sehingga menang agregat 3-0. Dalam laga ini Ronaldo tampil gemilang. Gol di menit-menit akhir menjadi penutup indah bagi Ronaldo yang hampir saja mencetak gol dalam beberapa kesempatan malam itu. Satu gol lain dari Al Nassr dicetak oleh Otavio. Al Nassr selanjutnya dipertemukan dengan Al Ain di perempat final. Duel melawan wakil dari Uni Emirat Arab itu berlangsung pada Maret mendatang. Penyerang PSG Kylian Mbappe dikabarkan jadi rekrutan terbaru Real Madrid, namun justru terlihat berada di Barcelona. Dikutip dari Mundo Deportivo, pesepak bola berusia 25 tahun tersebut berada di Barcelona bersama Achraf Hakimi untuk menikmati liburan. Kedua pemain tersebut menghabiskan waktu 2 hari libur mereka setelah pertandingan PSG akhir pekan lalu. Mereka sempat menikmati sajian lezat di sebuah restoran kelas atas bernama Restaurante Botafumeiro. Kejelasan mengenai masa depan Thomas Tuchel menemui titik terang. Manajemen Bayern Munchen sudah sepakat untuk berpisah dengan sang pelatih. Namun menurut BBC, Tuchel belum akan mengepak koper di Bayern dalam waktu dekat ini. Dalam kesepakatan tersebut, manajemen Die Roten masih memberikan waktu bagi sang pelatih untuk menangani klub hingga musim 2023-24 berakhir. Di musim panas nanti dipersilakan untuk meninggalkan Bayern. Barcelona gagal mengalahkan Napoli meski sempat unggul lebih dulu. Meski puas dengan penampilan Barcelona, Xavi Hernandez menyayangkan timnya kurang tenang dalam mengontrol permainan. Kami pantas dapat lebih, strategi kami berjalan dengan baik dan kami unggul 1-0. Yang kurang adalah ketenangan dan kontrol terhadap laga berat dengan skor seperti itu. Pemain berusia 16 tahun asal Spanyol Lamine Yamal secara resmi menyabet status sebagai bocil termuda yang tampil dalam sejarah fase gugur Liga Champions. Dilansir Opta, Lamine Yamal mencatatkan rekor fenomenal tersebut tepat pada usianya yang masih 16 tahun 223 hari. Rekor fenomena tersebut dicatatkan wonderkid itu saat Barcelona menghadapi Napoli di Stadion Diego Armando Maradona Kamis 22 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Bek muda Juventus yang sedang dipinjamkan ke AS Roma, Dean Huijsen, secara resmi memilih membela timnas Spanyol. Meski dia sebelumnya pernah memperkuat Belanda, dekret kerajaan Spanyol 2023-24 mengonfirmasi bahwa Huijsen telah resmi menjadi warga negara Spanyol dan bisa membela tim nasional La Furia Roja. Dia berdarah Belanda namun pindah ke Spanyol pada saat usianya masih 5 tahun. Dia direkrut Juventus dari Malaga, tempatnya mengawali karir.
Konglomerat asal Inggris Sir Jim Ratcliffe yang baru saja menyelesaikan proses pembelian saham Manchester United buka suara soal klub rival Manchester City dan Liverpool. Dalam beberapa tahun terakhir, prestasi Man City dan Liverpool dapat dikatakan lebih baik daripada setan merah. Meski berniat menyudahi dominasi Man City dan Liverpool, Ratcliffe menegaskan Manchester United harus belajar dari kedua tim tersebut. Dia mengakui tak ada salahnya belajar dari para rival. Manchester United terancam kehilangan Luke Shaw hingga akhir pekan. Cedera Shaw kambuh saat MU melawan Luton Town. Dikutip dari Sky Sport, kambuhnya cedera Shaw dilaporkan cukup parah yang membuatnya berpotensi absen panjang. Kondisi tersebut tentu bakal jadi pukulan untuk MU, mengingat Shaw merupakan pilihan utama di sektor bek kiri setan merah. Apalagi MU juga minim pilihan di posisi tersebut setelah Tyrell Malacia juga belum sepenuhnya pulih dari cedera. Pelatih Barcelona B, Rafa Marquez, dilaporkan ke Departemen Kepatuhan setelah mengiklankan perusahaan judi. Ia mempromosikan perusahaan judi olahraga asal Meksiko di akun Instagram pribadinya Selasa 20 Februari kemarin. Dilansir Mundo Deportivo, para petinggi Barcelona murka dengan ulah pelatih Barca B tersebut dan telah meneruskan masalah ini ke Departemen Kepatuhan. Pihak klub sejatinya puas dengan kinerja Marquez, tapi merasa tindakannya sebagai pengkhianatan atas nilai-nilai yang dipegang oleh Barcelona. Akhir pekan ini Real Madrid akan menjamu Sevilla, klub yang diperkuat oleh mantan bintang Madrid Sergio Ramos. Ramos bersiap untuk momen yang akan menjadi peristiwa emosional dan rasa hormat yang ia miliki kepada supporter serta klub membuatnya tak akan merayakan gol jika sukses mencatatkan namanya di papan skor. Namun dia mengaku akan sangat senang seandainya mampu mengantarkan Sevilla mendapatkan 3 poin penting di Santiago Bernabeu. Lionel Messi telah diberitahu bahwa dia dapat bergabung dengan timnas Argentina yang akan berlaga di Olimpiade musim panas oleh pelatih U23 Javier Mascherano. Namun Copa America juga akan berlangsung di Amerika Serikat musim panas ini dan Messi mungkin harus menentukan pilihannya. Kapten Argentina itu harus memilih tampil di Copa America atau Olimpiade setelah mendapat peringatan keras dari pelatih Inter Miami Gerardo Martino. Legenda Manchester United Wayne Rooney mengaku bersedia untuk menjadi asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City. Ia bersedia jika Pep Guardiola menawarinya pekerjaan. Sang mantan pelatih timnas Inggris itu ingin melakukan hal tersebut karena terinspirasi dari pelatih Arsenal Mikel Arteta. Jika Pep Guardiola datang dan meminta saya menjadi asistennya, saya akan berjalan ke sana. Barca melaporkan pada hari Senin 19 Februari bahwa kesepakatan telah dicapai antara Mbappe dan Real Madrid. Mbappe akan menjadi pemain dengan penghasilan tertinggi di skuad Madrid dengan biaya penandatanganan yang besar dan hak citra yang akan meningkatkan pendapatannya secara keseluruhan. Stasiun radio Spanyol COPE melaporkan bahwa kapten Prancis itu akan menerima bonus tanda tangan kontrak antara 120 hingga 150 juta euro atau sekitar 2 triliun hingga 2,5 triliun rupiah selama periode kontrak 5 tahun yang bakal ditekannya. Frenkie de Jong membantah rumor dirinya akan hengkang dari Barcelona. Hal itu disampaikan de Jong pada konferensi pers pada Rabu 21 Februari. Dikutip Football Espada, de Jong mengatakan spekulasi yang beredar di media itu tidaklah benar. Hal tersebut membuat dirinya gusar. Ia mengatakan sangat bahagia berada di Barcelona yang merupakan klub impiannya. Ini adalah klub impian saya. Saya berharap saya bisa terus bermain di sini selama bertahun-tahun, ucapnya. Pep Guardiola menyebut Erling Haaland sukses membungkam pengkritik dirinya usai mencetak gol tunggal kala Manchester City menang 1-0 atas Brentford kemarin. Sebelumnya, Haaland sempat mengalami kebuntuan dalam 2 laga terakhir ketika Manchester City melawan Chelsea di Liga Inggris dan Copenhagen pada Liga Champions. Guardiola menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meragukan kualitas Haaland di depan gawang. Asa Manchester United untuk merekrut Dean Huijsen di musim panas nanti nampaknya menemui kegagalan. Juventus selaku pemilik sang bek dilaporkan ogah menjual bek yang sedang dipinjamkan ke AS Roma itu. Terlebih sinyonya tua lagi kekurangan bek, jadi mereka kian mantap untuk mempertahankan Huijsen. Laporan yang sama mengklaim bahwa Juventus sudah mulai menyusun program untuk sang bek. Mulai musim depan, Allegri tidak akan meminjamkannya ke klub lain. Ia akan dipromosikan ke tim utama Juventus.
Dilansir Football Espada, Barcelona kini membidik pemain wonderkid tim B Stuttgart, Raul Paula. Raul Paula menurut laporan tersebut telah mengumpulkan 13 gol dan 5 assist dalam 21 penampilan sejauh musim ini. Paula sangat disukai oleh Presiden Barcelona Joan Laporta yang ingin merekrut gelandang berdarah Jerman Portugis tersebut musim panas ini. Namun tercatat juga bahwa klub-klub Liga Premier juga terus mengawasinya. Sheffield United mengutuk keras pelecehan rasis yang dialami bek Mason Holgate di media sosial setelah kekalahan dari Brighton pada Minggu 18 Februari. Holgate yang dipinjamkan dari Everton membagikan beberapa bukti pelecehan yang diterimanya di akun Instagram miliknya. Pada laga itu, Holgate dikeluarkan dari lapangan pada babak pertama karena melakukan pelanggaran keras terhadap Koru Mitoma. Laga tersebut dimenangkan Brighton dengan skor 5-0. Dikutip dari BBC, Liverpool telah bergabung dengan daftar klub yang tertarik untuk merekrut bek Crystal Palace Marc Guehi musim panas ini. Pemain berusia 22 tahun ini menjalani musim yang mengesankan bersama The Eagles, sehingga menarik minat dari klub-klub papan atas. Namun, bandrol harga Palace sebesar 50 juta pounds untuk Guehi dapat memaksa The Reds untuk mencari tempat lain. Liverpool juga mengincar Nicolo Barella, Cameron Thuram, Mason Mount, dan juga Conor Gallagher. Pemain bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo pernah bilang Liga Arab Saudi sudah lebih baik dari Liga Prancis. Eden Hazard ditanya pendapatnya soal omongan Cristiano Ronaldo itu. Mengingat Hazard adalah jebolan pemain Ligue 1 alias Liga Prancis dengan memperkuat Lille pada tahun 2008 sampai 2012. Hazard mengaku tidak setuju dengan ucapan Ronaldo. Menurutnya, di Liga Saudi hanya ada banyak pemain top tapi tak ada klub besar, sedangkan di Prancis meski sedikit pemain bintangnya tapi kompetitif. Mantan bintang Ajax Amsterdam, Rafael van der Vaart, mengecam kehadiran Jordan Henderson di klub Amsterdam itu. Ex-kapten Liverpool tersebut disebutnya tak punya kualitas. Henderson show ini sudah bermain 4 kali untuk Ajax di semua kompetisi. Dia belum pernah meraih kemenangan pun bersama tim raksasa Belanda tersebut dengan hasil 3 imbang dan 1 kalah. Van der Vaart mengkritik performa Henderson yang hanya bisa oper bola ke belakang. Legenda Manchester United, Ryan Giggs ingin kembali ke manajemen sepak bola. Giggs sudah hampir 2 tahun tidak bekerja setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya di timnas Wales. Ia berada dalam masalah hukum saat itu karena dia memiliki kasus pengadilan terkait dengan tuduhan penyerangan dalam rumah tangga. Giggs yang dinyatakan tidak bersalah menyatakan pada sebuah acara di Chester minggu ini, "Saya senang mengelola Wales, tentu saja. Saya sangat merindukannya, jadi semoga saya bisa melakukannya lagi." Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan pelatih asal Jepang Satoru Mochizuki sebagai nahkoda anyar Timnas Wanita Indonesia di Jakarta pada Selasa 20 Februari pagi. Sekedar informasi, Satoru merupakan ex-pesepak bola yang pernah membela Urawa Red Diamonds hingga Kyoto Saga. Ia lalu pernah menjadi juru formasi Kyoto Saga pada tahun 1998 dan Vissel Kobe pada tahun 2000. Sang pelatih beralih ke sepak bola wanita mulai 2008 langsung dipercaya menangani timnas Jepang. Terdekat, tantangan pertama Satoru adalah Piala Asia U17 2024 pada April mendatang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!